Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas Teologi Doa dan Devosi. Saya mohon maaf karena ada beberapa acara yang beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa tinggalkan, sehingga saya harus menjadikan kelas ini benar-benar online ya materinya. Sore hari ini kita akan membahas melanjutkan terutama dalam kaitan dengan tugas UAS kalian ya, yaitu kalian perlu melakukan sebuah penelitian di sebuah Gua Maria yang terjangkau dengan lokasi kalian sekarang ini, dan kita mencoba untuk mengangkat kisah iman umat yang ada di sana. Beberapa minggu terakhir ini saya melihat-lihat banyak tayangan di YouTube tentang Gua Maria, dan mungkin tempat yang kalian jadikan penelitian sudah ada di YouTube. Ada banyak ya, meskipun harus saya nilai sebagian besar sebagai presentasi ya, dari segi sinematografi masih jauh dari menarik ya. Sejauh ini saya belum menemukan sebuah tempat yang direportase dengan sangat menarik, apalagi kalau kita mencoba mau mendengarkan kisah iman umat yang ada di situ hampir tidak ada tersedia di YouTube. Maka kita mau mencoba untuk mengisi kekosongan kisah iman umat yang sebenarnya sangat menyertai keberadaan Gua-Gua Maria yang ada di sekitar kita. Maka kita akan mencoba belajar juga dari dokumen-dokumen yang tersedia di dalam gereja untuk melihat bahwa kadang-kadang isu kristologi atau isu rosario yang kadang-kadang diangkat dalam beberapa dokumen tidak selalu mungkin yang dialami oleh umat. Maka kita ingin mempertemukan antara dokumen-dokumen gereja dengan pengalaman nyata para devosan kepada Bunda Maria. Dan sore hari ini kita akan melihat salah satu dokumen yang penting terkait dengan devosi kepada Bunda Maria, yaitu ensiklik Redemptionis Mater oleh Paus Yohanes Paulus II, Maria Bunda Sang Penebus. Nah, devosi kepada Bunda Maria ini mendapatkan tempat yang istimewa, bahkan beberapa lagu dikaitkan dengan Maria. Salah satunya yang pernah ditulis oleh The Beatles, Let It Be ya. When I find myself in times of trouble, making words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Pertanyaan terkait dengan lagu ini adalah, apa alasan banyak orang menghubungkan? Kalian bisa search lirik lagu ini. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Oke, mari kita mulai dengan pembicaraan tentang lagu Let It Be, lagu yang seringkali dialamatkan kepada Bunda Maria, dan ini pernah menjadi perbincangan sampai sekitar tahun 2000-an ya. Kita masih mendengar sebenarnya siapa Mother Mary yang disebut di dalam lagu Let It Be. Dan seperti kesepakatan kita, silahkan saya akan mulai dengan menunjuk dari kalian salah satu, dan silahkan menyalakan kamera. Oke, Stefanus Hernan. Silahkan, Stefanus Hernan. Oke, kelihatannya keluar. Niko Laus Hari Sucahyo. Selamat sore dong. Yuk, selamat sore. Familiar dengan The Beatles? Tidak terlalu sebenarnya. Oke, pernah mendengar lagu Let It Be? Pernah di iklan Volkswagen yang mobil terakhir ketemu. Oke. Ya, dengernya dari internet. Tahu kira-kira isinya apa lagu Let It Be? Kurang terlalu paham sih mau isinya. Oke, silahkan cek dulu. Search di liriknya. Baik, mau. Ya, silahkan teman-teman yang lain ya, juga mengecek di internet kalian. Search liriknya, Let It Be. Oke, sudah ketemu, Nikolaus? Baru ketemu mau nih. Ya, kira-kira isinya apa ini, lagu Let It Be ini? Mengapa lagu ini seringkali dialamatkan kepada Bunda Maria? Di bait pertamanya itu tadi kan, saya ambil yang bait pertama aja ya, Mo. Oke, ya, enggak Tadi apa-apa. kan yang saya lihat itu kan misalnya tokoh aku itu misalnya dalam masalah Bunda Maria itu datang terus membisikkan kata-kata wisdom, itu saya kurang tahu artinya, tapi saya tahu itu positif maknanya, Mo. Ya, Jadi bijaksana, kesannya kata-kata bijak. ya bijaksana. Kesannya Bunda Maria datang itu kayak apa ya, memberi jawaban atau merangkul atau apa gitu, Mo. Intinya positif auranya, Mo. Oke, jadi kalau lagu ini dihubungkan dengan Bunda Maria, kira-kira tepat, enggak terlalu tepat, salah. Nah, ini pernah jadi diskusi ya. Iya. Gimana kira-kira? Tebakanmu? Kalau menurut saya sih tepat-tepat aja sih, Mo. Oke, karena? Ya, pertama Bunda Maria itu kan bundanya Yesus. Maksudnya kan dekat dengan Yesus. Terlepas dari itu, Bunda Maria apa ya? Dari sisi keibuannya lah. Jika saya anggap Bunda Maria sebagai ibu saya sendiri, pasti akan merangkul saya kan. Jadi kayak apa ya? Kayak saya dalam masa terpuruk mungkin pasti akan dibantu atau dikuatkan. Mungkin orang terdekat kita yang pertama-tama itu kan ibu. Kalau menurut saya gitu, Mo. Oke, ya. Kalau Maria Bunda Yesus itu mungkin jawaban kamu sebagai mahasiswa pendidikan ya, yang belajar tentang Mariologi, belajar tentang teologi difusi ya. Bagian yang kedua dari jawabannya Nikolaus itu yang kita cari.
bahwa ketika kita ada masalah, kita itu ke Maria. Karena dia menjadi ibu ya, secara rohani bagi kamu. Oke, apakah Dewi Kartika setuju dengan itu? Dengan Nikolaus Hari Sucahyo. Pernah mendengar lagu ini, Suster? Pernah, Romo. Oke. Apakah Suster juga tertarik dengan paragraf pertama atau bait pertama dari lagu itu seperti Niko? Iya, sama seperti Niko, saya juga tertarik ya dengan lagu ini. Kerap memutar juga meskipun enggak pernah berpikir untuk mencari artinya gitu, karena lebih nyaman aja di telinga begitu. Nah, lalu setelah Romo minta searching tadi, di sini saya dapat terjemahannya, juga makna lagu ini. Kalau bagi The Beatles itu, ini saya setuju gitu loh dengan ini si penulis lagu, penyanyinya, bahwa sosok Maria di sini digambarkan, ya nggak tahu nih sebenarnya Marianya Maria siapa begitu, tapi mungkin Bunda Maria, untuk ketika beliau Bunda Maria itu mengalami kesedihan, lalu duka begitu ya, ketika Yesus sengsara dan wafat begitu, lalu beliau bisa belajar merelakan gitu, merelakan dalam arti menerima masalah itu, kemudian juga ya Yesus yang dicintainya begitu, dengan ya satu pengharapan pasti ada makna dari penderitaan itu begitu. Nah, si penulis lagu ingin mengajak pendengarnya untuk juga sampai pada permenungan itu begitu, dan itu saya setuju, Romo, begitu. Oke ya, jadi Suster Dewi ya sering mendengarkan lagu ini, mungkin prareflektif ya, tanpa harus menghubungkan, mencari-cari siapa Maria di dalam lagu itu. Tetapi kata-kata let it be done unto your will ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, ini juga kata-kata yang sebenarnya kita ingin senandungkan ya, kita ingin dareskan juga ketika sesuatu di dalam hidup kita itu terjadi, apalagi sesuatu itu berat sekali ya, sehingga sebenarnya tidak terlalu penting ya apakah Mother Mary ini salah satu saudara dari personilnya The Beatles ya, itu tidak terlalu penting sih, tetapi dari pihak kita sebagai yang mendengar, kita bisa relate ya, dan kalau kita melihat lagu ini secara religius, ya menghubungkan dengan Maria, menurut saya oke-oke saja ya. Saya kira tidak perlu memutuskan benar atau salah tafsiran dari pendengar ya. Oke, Mbak Anggi, ya sudah rapi Mbak Anggi. Ya, Romo. Ya, generasimu pernah mendengarkan lagu ini, Mbak Anggi, Let It Be? Pernah nyanyi? Belum, Romo. Saya jujur pertama kali baru dengar tadi sih. Ya, ini biasanya kalau kamu retret di Civita ya. Ini salah satu lagu di rumah retret biasanya ya, Anggi ya. Oke, sudah melihat liriknya Mbak Anggi? Sudah, Romo. Kebetulan tadi saya juga nyari. Oke, gimana? Tertarik dengan liriknya? Iya, Romo. Saya tertarik di setiap baitnya. Ada satu ini. When I wake up, katanya kan, to the sound of music, Mother Mary comes to me. Speaking word wisdom. Karena saya tipikal orang yang senang mendengarkan musik ya, Romo, sebelum tidur itu. Ya, luar biasa sih lagu ini. Oke, nanti ditaruh di playlistnya Mbak Anggi ya, mulai hari ini ya. Versi manapun ya, mungkin versi yang tadi lebih kekinian, yang versi klasik kalau kamu senang lagu-lagu yang agak tua begitu ya, tahun 60-an, 70-an, boleh dengerin versi aslinya ya dari The Beatles. Oke, Mbak Anggi ya.
Kalau Mbak Anggi melihat Maria sebagai ibu itu gampang nggak sih, Mbak Anggi? Gimana Rebo? Kalau Mbak Anggi entah berdoa, berdevosi kepada Maria dan memanggil dia ibu itu gampang nggak sih, Mbak Anggi menyebut nama ibu kepada Maria? Gampang sih Seperti Romo. The Beatles menyebut Mother Mary ya. Iya Romo. Gimana ya, seperti yang udah disampaikan Niko tadi, kalau sosok ibu itu kan pasti lebih dekat sama anak-anaknya gitu. Nah, saya sendiri memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sama sosok ibu, yang mana beliau sangat luar biasa bagi diri saya gitu kan. Dia selalu ada di dalam keadaan seperti apapun, itu di dalam susah, senang kayak gitu. Nah, yang selalu memberikan kekuatan walaupun lewat omelan kayak gitu Romo. Oke ya, mungkin Bunda Marianya Mbak Anggi ini kadang-kadang telunjuknya ya agak naik ke atas ya, diarahkan pada Mbak Anggi ya. Tetapi toh tidak menghilangkan keibuan dari Bunda Maria. Nah, mengapa ini penting buat Mbak Anggi dan teman-teman yang lain? Karena nanti dalam penelitian kita selalu menyertakan pengalaman kita. Dan itu nanti akan menentukan tema yang mau kita angkat ya di dalam penelitian. Misalnya kata ibu. Tentu dalam dokumen ya yang kita pelajari hari ini, Maria Bunda Sang Penebus, barangkali kita tidak punya isu di sekitar Mariologi apa ya atau Kristologi ya. Mungkin itu isu yang ada di Pendikat dan di Fakultas Teologi ya. Tetapi barangkali yang bisa kita ambil dari dua dokumen itu adalah pengalaman akan Maria sebagai ibu. Nah, dan mungkin ini juga pengalaman yang dialami oleh para devosan yang berkunjung ke Gua-Gua Maria. Maka nanti kita apa yang agak berbeda ya teman-teman dari yang saya temukan di hampir semua tayangan YouTube ya tentang Gua Maria itu, terutama yang di Indonesia ya, kebanyakan banyak bicara tentang histori dari tempat itu. Sementara yang akan kita lakukan adalah kita mau mendengarkan story dari para devosan yang berkunjung ke Gua Maria. Kalau tentang histori itu sudah banyak banget. Hampir semua tayangan tentang Gua Maria yang ada di YouTube itu bicara tentang histori. Yang hampir tidak ada adalah story para devosan. Padahal sebenarnya orang-orang yang membuat dokumentasi itu kan sebenarnya punya story juga. Tetapi sayangnya semuanya hanya melihat apa ya sisi-sisi dari bangunan itu. Tetapi pengalaman mereka sebagai devosan yang kemudian membuat dokumenter ya, film dokumenter tentang tempat itu sayangnya hampir tidak ada sama sekali. Dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Dari ujung utara sampai ujung selatan hampir tidak ada satu kisah pun yang diangkat. Nah, inilah yang akan kita angkat dari tempat-tempat yang akan kalian kunjungi ya. Maka kalau nanti paper kalian itu bicara tentang histori tempat itu, tak masukin tempat sampah ya. Karena kayak gitu udah banyak banget ya, udah jenuh. Kalaupun kalian apa ya menyinggung histori tentang tempat itu harus jadi bagian yang kecil banget di dalam tulisan kalian. Nggak lebih dari 5% ya. Bahwa tempat itu lokasinya di mana dan seterusnya ya. Tetapi nggak boleh lebih dari itu. Hal-hal lain itu lebih membentuk ini ya, background kalian ya. Misalnya kalian mau bercerita tentang apa ya, betapa heningnya tempat itu untuk para devosan termasuk bagi kalian, ya lalu kalian bisa memberikan deskripsi tentang tempat itu ya. Mungkin lokasinya agak terpencil, jauh dari keramaian, orang datang ke situ
mungkin juga memilih waktu-waktu yang hening ya, bukan waktu-waktu yang ramai dan seterusnya. Oke, begitu ya Mbak Anggi. Nah, sekarang sudah ada Mbak Ranti. Mbak Ranti sudah ke Gua Maria? Sudah, Romo. Oke, kemana Mbak Ranti? Endang sono, Romo. Sendang Sono. Mengapa kamu memilih Sendang Sono? Apa yang menarik dari tempat itu, Mbak Ranti? Yang pertama penasaran tempatnya gimana. Oke. Kemudian setelah sampai di situ, wah ternyata nuansanya warna merah ya. Ada juga aliran sungai kecil. Suasana di situ jadi hening juga. Kebetulan pas ke sana itu tidak terlalu ramai, Romo. Jadi untuk berdoa kepada Bunda Maria itu sangat khusyuk sekali. Hening, Romo. Bagus. Ya. Ada kesempatan bicara dengan para pendoa di sana? Belum, Romo. Nah, ya, nanti harus ada kisah wawancaranya ya dengan pendoa yang ada di sana, Mbak Ranti ya. Hari Senin libur, Mbak Ranti ya, bisa ke sana. Ya. Nah, ini juga lagi bulan Maria, jadi pasti banyak banget yang ke sana ya. Nanti silahkan ini ya teman-teman, kalian merasa apa sih yang menarik dari tempat itu ya. Lalu juga jadi temukan sesuatu yang menarik. Setiap tempat barangkali punya kekhasan tertentu ya. Sendang Sono misalnya dari segi Bunda Maria itu Marianya mengambil replika dari Lourdes ya. Maka kalau Mbak Ranti ke sana seringkali ini Lourdes-nya yang ada di Jogja ya atau di Jawa ya, karena memang Marianya di sana. Nah, biar kita punya gambaran sedikit ya sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang itu, rekan-rekan mari kita lihat beberapa tempat yang ini satu-satunya yang menurut saya terbaik. Cuman sayangnya videonya cuma 1,5 menit. Ya. Masnya ini berjanji untuk membuat versi penuhnya, tetapi enggak setelah setahun, padahal mestinya dibuat setelah 3 bulan dari trailer ini. Silahkan kalian nanti melihat ya, misalnya mengapa menimba air in Maria terutama yang coming out ya. Padahal sudah lebih dari setahun. Maka kita cuma dapat potongan yang pendek, tapi sejauh yang saya lihat ini yang paling baik yang ada di YouTube dari Indonesia. Nah, maka kita lihat dari tempat lain. Ya. Ini tentu lebih baik. Tempat ini sangat menarik karena kira-kira 5 juta peziarah setiap tahun berkunjung ke Lourdes, dan kalau kalian melihat di situ ada ini ya, orang-orang sakit, orang-orang difabel, dan ada bahkan sukarelawan orang-orang muda yang mengalami pengalaman rohani karena mereka membantu mendorong para pasien yang sakit. Dan hidup devosi itu tidak hanya kata-kata ya, tapi seringkali gestur seperti ini. Orang menyentuh langit-langit gua. Jadi pengalamannya itu, devosi itu menyeluruh, menyentuh diri kita. Maka nanti kalian bisa
perilaku para devosan yang ada di Sendang Sono, Sendang Sriningsih, Jatiningsih, atau Gua Maria dimanapun yang dekat dengan kalian sekarang. Jadi ketika mengusap langit-langit itu sebenarnya apa yang dirasakan oleh para devosan yang ada di sana? Itu yang saya lakukan ya. Ketika waktu itu saya ke Meksiko, bahkan kita harus naik ke lift yang berjalan ya. Karena saking banyaknya peziarah dan kita hanya melihat lukisan ini ya. Maria yang ada, Maria Guadalupe itu mungkin hanya dalam hitungan detik ya. Karena kita harus jalan, kita nggak boleh berhenti di situ apa ya, menikmati momen intimate ya dengan Bunda Maria di situ ya. Saking banyaknya peziarah, kita harus jalan. Dan tentu di tempat-tempat Gua Maria kadang-kadang juga berkembang ya lagu-lagu yang diciptakan dari situ. Dari Lourdes, Maria Immaculata. Kalau kalian misalnya ke Gua Maria yang Pakem ya, mungkin nanti Sister Dewi Kartika kan ada sisternya di sana ya, bisa mungkin survei ke sana karena di sana ada devosi yang juga terbentuk ya, bersamaan dengan tempat itu ada lagu-lagu Jawanya, ada ritualnya, Marianya juga berbeda dibandingkan dengan Maria di tempat-tempat lain. Ya, nanti kalian akan menemukan rekan-rekan, misalnya kalau kalian ke Pakem, Bunda Marianya itu bukan Bunda Maria yang good looking ya, teman-teman. Sebagaimana sering kita lihat dalam banyak patung Bunda Maria ya, yang putih ya, yang langsing. Bunda Marianya yang ada di Pakem itu seperti para perempuan Pakem ya. Yang ke sawah, ke kebun salak ya. Jadi kulitnya itu kulitnya brown ya. Kulitnya itu hitam manis ya. Jadi dan wajahnya juga lebih bulat ya, teman-teman, tidak langsing ya. Kakinya juga lebih gede ya. Tidak seperti kaki Peragawati yang ada dalam banyak patung Bunda Maria. Dan itu ternyata memberi pengaruh yang sangat baik ya untuk warga di sana. Karena lalu mereka mudah sekali untuk menghubungkan diri mereka dengan Bunda Maria yang ada di situ. Mereka bisa melihat diri mereka dalam Bunda Maria yang ada di situ. Nah, nanti kalian akan lihat ya, macam-macam Bunda Maria, dan sebenarnya di beberapa tempat juga ada kita sebut sebagai perupa lokal ya. Salah satu yang terkenal itu adalah Pak Ismanto ya, atau Mas Ismanto. Beliau misalnya membuat yang ini ya,
Bunda Maria yang ada di, kok salah 3 ya, Bunda Maria yang kalau tidak salah yang Rosa Mistika misalnya ya. Pokoknya unik banget ya, kelihatan bahwa ini Bunda Maria yang sudah ketemu dengan konteks Jawa, konteks masyarakat setempat ya, dan bukan Bunda Maria yang kita impor dari luar negeri ya. Jadi Bunda Marianya itu berbeda ya. Dan bahkan nanti teman-teman misalnya kalau ada yang ke Pakem, kalian perlu membaca bukunya Sindunata yang sudah menulis tentang Maria yang ada di sana. Oke, Suster Dewi sudah ke tempat Bunda Maria? Sudah Romo, tapi Oke, kemana Suster? ini Gua Maria pojok mana itu Klepuh? Oke, Jatiningsih ya? Bukan di Jatiningsihnya, di Satunya lagi. iya, saya lupa tempatnya di stasi. Apa yang menarik Suster untuk ke sana jauh-jauh dari Kejayan ke pojok Klepuh sana? Awalnya sih karena diajakin aja Romo, ada pembukaan bulan Maria, lalu ya ikut begitu kan. Nah, lalu yang menarik itu ada 2 patung Maria di situ. Tetapi ini saya belum versi lengkap karena kemarin itu pas lagi asik mendengarkan sharing ibu ini, keluarga ini itu karena ramai jadi nggak terlalu fokus Romo. Intinya ada 2 patung Bunda Maria di stasi itu. Nah, lalu yang satu itu sebenarnya yang dipakai untuk berdevosi, yang dibuatkan ada guanya gitu, itu kalau nggak salah milik keluarga sebenarnya, milik keluarga yang lalu disumbangkan kepada gereja stasi karena ibu ini yang di dalam keluarga ini itu kena CA mamai gitu ya, cancer. Nah, lalu berdevosi dengan Bunda Maria itu terus mengalami mukjizat gitu, kesembuhan. Nah, lalu sebagai ungkapan syukur mereka sepertinya itu menyumbangkan patung Maria itu yang cukup besar itu ke gereja gitu supaya bisa menjadi perantara doa juga untuk semua umat yang datang begitu. Nah, maka karena ada 2 Maria itu yang atas itu memang ada dibuatkan juga, tetapi yang banyak dipakai untuk berdevosi bersama itu patung Bunda Maria yang dari keluarga itu gitu. Itu baru satu cerita Romo. Terima kasih. Oke, nah sebenarnya cerita seperti itu yang menarik Suster ya untuk diangkat. Jadi ini pengalaman yang kontekstual, barangkali sangat lokal ya. Jadi seorang perempuan yang memiliki atau menderita kanker payudara dan dia kita sebut saja ya sangat tekun berdevosi kepada Bunda Maria dan dia menemukan kesembuhan di sana ya. Nah, nanti miracles itu bisa macam-macam ya, seperti juga kita temukan di Lourdes. Tidak harus miracles itu orang datang ke situ di atas kursi roda lalu pulang ke situ udah bisa jalan ya. Miracles itu terentang sangat luas ya. Salah satu yang dikisahkan oleh seorang Romo yang melayani di Lourdes itu miracles itu barangkali bahwa orang pulang dari tempat itu bisa menerima pengalaman sakitnya ya. Dan itu sudah bisa jauh mengubah hidup pribadi itu. Maka nanti story ya dari ibu yang menderita kanker payudara ya dan lalu bisa memberi ini ya, mengapa patung itu lalu menjadi favorit ya. Kemungkinan mitos itu terdengar ya oleh para devosan yang ada di situ. Maka mungkin tempat itu istimewanya ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Apalagi sekarang ini zaman viral ya. Kita itu kadang-kadang pergi ke tempat Bunda Maria itu karena viralnya ya. Misalnya ke Sendang Sono, pokoknya kalau belum ke Sendang Sono kayaknya belum ke tempat Bunda Maria gitu ya, karena saking besarnya, viralnya, atau misalnya ke Posarang ya, itu juga jadi salah satu yang kayaknya jadi ukuran ya, udah ke patung Bunda Maria atau belum gitu. Nah, yang kita mau teliti ini tidak harus mengikuti viralitas itu ya.
Tetapi bisa jadi tempatnya kecil, tetapi tempat itu menjadi bermakna ya untuk para peziarah. Peziarahnya juga barangkali tidak besar-besar sekali, tetapi tempat itu selalu ada yang berkunjung ke situ. Tentu sekarang ini gereja-gereja juga kadang-kadang berkompetisi ya, karena Mei dan Oktober itu cuma 60 hari, hampir semua tempat ziarah itu pengen bahwa tempatnya dikunjungi ya. Lalu ngundang uskup, ngundang kardinal, ngundang kor pendikat ya, agar peziarah itu datang ke sana ya. Nah, kita tidak terutama mencari hebohnya tempat itu ya, tetapi kita mau mencari kisah iman dari orang-orang yang barangkali sederhana ya, tidak berpendidikan di prodi pendidikan keagamaan Katolik, apalagi fakultas teologi ya, tetapi mereka betul-betul menghidupi devosi kepada Bunda Maria. Mungkin mereka nggak tahu dokumen yang sedang kita bicarakan hari ini tentang Maria Bunda Sang Penebus ya, atau krisis kristologi atau krisis mariologi ya. Kita kesampingkan sejenak ya, kuliah-kuliah yang sengaja kita berikan di mata kuliah ini. Itu nanti akan kita gunakan setelah kita mendengarkan kisah iman mereka. Lalu kita mencari apakah ada sesuatu dari dokumen yang bisa menguatkan pengalaman dari para devosan itu. Misalnya tadi ini ya, ibu yang menderita kanker ya. Ada banyak loh para devosan yang mencari kesembuhan dan apalagi ada kedekatan sebagai sesama perempuan. Maka kalau mereka berdoa kepada Bunda Maria tidak berarti tidak kristologis ya. Itu kan godaan kita kalau membaca dokumen yang sebelumnya. Bahwa Maria dan Yesus itu kadang-kadang ditempatkan dalam kompetisi ya, dan kemudian muncullah krisis rosario atau krisis kristologi ya. Nah, seperti itu, Suster. Kira-kira cara nanti mengolahnya. Ya. Jadi mencari beberapa, karena ini penelitiannya lebih kualitatif ya teman-teman, tidak usah wawancara banyak-banyak. Tetapi wawancaralah peziarah yang tepat. Ya. Peziarah yang tepat itu tidak hanya datang ke situ foto-foto, lalu diposting di Instagram atau medsos ya. Tetapi seringkali mereka bahkan, saking asiknya berdoa sampai lupa foto. Atau nanti kalau teman-teman ke Ganjuran, kalian akan menemukan ya, para peziarah yang mungkin memilih peziarahan mereka tidak langsung ke depan, tetapi mulai dari ujung paling belakang. Dan kemudian dalam perjalanan waktu, dalam misalnya mereka berdoa berapa menit atau bahkan beberapa jam ya, mereka lalu mulai mendekat ke arah candi. Kalau orang Jawa ke Ganjuran itu pasti nggak langsung ke depan. Kalau langsung ke depan itu rata-rata turis. Atau kalian ya yang ke sana pertama kali pengen cepat-cepat naruh bunga di dalam candi ya. Kalau kalian sungguh-sungguh peziarah biasanya mulai dari belakang. Bahkan mungkin tertunduk, tidak bisa tidak merasa pantas untuk melihat ke arah candi ya. Lalu pelan-pelan kalian maju ya. Kalian merasakan kalian diundang oleh Bunda Maria, oleh Yesus juga untuk mendekat ya. Maka kisah-kisah yang lebih batiniah itu ya teman-teman yang mau kita dengarkan dari para peziarah. Apakah ada pertanyaan? Ranti, Anggi, Suster Dewi? Dan Sudah cukup jelas, Romo. Oke, sekarang teman-teman saya undang siapa yang sudah ke tempat Bunda Maria, silahkan raise hand sehingga saya tahu kalian untuk berbagi. Sekaligus nanti saya akan memberikan beberapa komentar ya. Kalau kalian sudah ke sana, kira-kira arahnya perlu kemana ya dengan penelitian yang sudah kalian lakukan. Oke, selain saya yang raise hand ya, apakah ada lagi yang raise hand?
Oke, berarti kalian belum ke tempat Bunda Maria. Oke, Stefani, Puspa. Silakan Mbak Stefani dan Maria Theodardis. Yuk, Mbak Maria Stefani. Mudah-mudahan tidak diminta oleh bapaknya ya untuk ke Gua Maria ya, karena keluarganya Mbak Stefani ini sangat religius ya. Selalu ditanya sudah doa Angelus belum ya. Ini bulan Mei sudah ke Gua Maria belum? Silakan Mbak Stefani. Kamu kemana Mbak Stefani? Ya Romo, ya kemarin itu saya itu berkunjung bersama teman-teman OMK Gereja dari Stasi itu ke Gua Maria Kritis. Oke. Yang ada di Gunung ya. Gitu ya. Jauh nggak sih dari tempat kamu Mbak Stefani? Di Purworejo ke sana itu sekitar 3 jam. Ya, 3 jam. Oke, 3 jam. Kalau di Purworejo, kamu pernah ke itu Kutoarjo atau Purworejo ya? Saya selalu bingung ya antara Kutoarjo dan Purworejo. Tapi ada satu tempat Bunda Maria, awalnya milik keluarga ya. Dan Bunda Maria itu persis sekali wajahnya dengan ibu dari keluarga itu. Itu di Kutoarjo atau Purworejo ya, Mbak? Kalau sebenarnya Kutoarjo itu kan Kutoarjo itu tuh sebenarnya itu masuk Purworejo, Romo. Oke. Di situ ada yang pernah saya posting juga ya di Instagram saya. Jadi Kendi ini ya, Gua Maria Kendi apa gitu. Di Purworejo. Jadi desanya itu namanya apa? Desa Purwodadi gitu. Itu dia. Hitam. Iya. Bunda Marianya warnanya emang hitam gitu dia. Hitam ya. Lalu ada kolamnya, sayangnya apa kurang terawat mungkin karena pandemi ya. Ya, jadi warnanya hitam dan emang muka dan apa ya wajah Bunda Maria fisiknya itu kayak ya udah literally manusia, seorang ibu Jawa. Yang apa ya wajahnya emang nggak ada kebunda Mariaan banget, nggak ada sebenarnya, kayak ibu-ibu desa seperti biasa. Ya betul ya, bahkan seperti ibu siapa gitu ya, pokoknya yang punya tempat itu ya, yang kemudian didedikasikan tanahnya untuk Gua Maria ya. Oke Mbak Stefani, di Trites menemukan sesuatu yang menarik? Karena kalau menarik mungkin kamu harus ke sana lagi loh sendiri ya. 3 jam ya. Lumayan loh. Ya karena apa ya? Karena kami itu kan tadinya itu OMK itu biasanya sering kayak misalnya PI atau main itu biasanya kami lebih ke tempat-tempat rohani. Kayak misalnya PI itu OMK di tempat saya terutama itu kayak kalau misalnya PI itu kan males banget kalau misalnya di gereja atau di aula gereja gitu ya kayak yaudah gitu. Nah tapi OMK saya itu buat sebuah PI yang asik gitu. Asiknya itu kayak piknik pergi gitu. Nah nanti kita kunjungan ke ziarah seperti itu ke Bunda Maria. Nah dalam masa pandemi kemarin itu kan sempat terhambat tidak pergi kemana-mana, hanya kami PI juga di aula gereja. Kalau ada pertemuan juga di aula gereja seperti itu. Nah kemarin itu baru sempat mempersempatkan diri kami bersama-sama pergi ke sana. Jadi rasanya itu kayak kangen banget yang biasanya sering ke Bunda Maria ini tuh jarang, dan kemarin tuh puji Tuhan diberikan kesempatan untuk datang ke sana. Kami rosario bareng, lebih dahulu kami rosario bareng, terus setelah itu kami berdoa pribadi sendiri-sendiri. Setelah itu kami juga membasuh diri, guys. Kayak cuci muka, cuci tangan, gitu, seperti biasa. Kangen sama airnya, kan seger banget ya. Suasana di sana tuh ngangenin tuh seger banget, adem banget, gitu, nyaman, gitu. Gitu sih Romo. Banyak puji Tuhan juga banyak sih yang udah berkunjung ke sana juga banyak. Oke, untuk Mbak Stefani, karena yang penting ini ya, teman-teman kamu bukan anak pendikat. Ya? Iya. Nah, kamu boleh bertanya kepada mereka. Ya.
pengalaman mereka di sekitar difusi kepada Bunda Maria ya. Nah, nanti terutama apa sih yang kita bisa ya, terutama dari prodi pendidikan keagamaan Katolik itu melihat sesuatu yang lebih dalam ya. Misalnya gini ya, Mbak Stefani ya, misalnya ketika membasuh muka gitu ya, ini ya apa seger banget gitu ya. Nah, kalau dari sisi pendikat melihatnya harus lebih kaya daripada itu, Mbak Stefani. Ternyata kita itu lelah sekali ya dalam hidupnya. Dan datang kepada Bunda Maria itu menyegarkan. Nah, kayak gitu ya Mbak Stefani ya. Jadi melihatnya itu, lalu kamu bisa berefleksi ya, kelelahan kita itu apa sih ya? Termasuk sebagai orang muda ya. Apa yang melelahkan kalian yang sekarang ini kalian perlu healing setiap kali omong ya. Nah, itu apa gitu ya. Sehingga entah ke Gua Maria Tritis, nanti kalau misalnya Mbak Stefani juga mau merefleksikan ya, ke tempat Bunda Maria lokal yang ada di tempat kamu kan juga dia mengambil simbol kendi ya, yang kita bisa meminum airnya ya, kendi emas ya, Gua Maria kendi emas. Nah itu ya, jadi nanti mana yang paling kuat ya Mbak Stefani ya, apakah ketika kamu membasuh dirimu itu ya, lalu kita berefleksi ya tentang kelelahan-kelelahan di dalam hidup kita ya, dan di sekitar itu ya. Jadi nanti silakan mencari kalau itu yang paling menarik ya. Atau apa ya, kita itu orang-orang yang haus ya, punya kehausan tertentu, maka mungkin kendi emas itu lebih cocok ya, kalau haus ya. Sementara kalau lelah harus ke tempat lain ya. Jadi tempat itu pentingnya itu di situ ya teman-teman, karena tematik ya. Tempat itu masing-masing tempat sebenarnya menawarkan tema yang menarik. Maka jangan sampai nanti kita ke tempat Bunda Maria yang beda-beda tapi ceritanya sama ya, itu enggak menarik buat saya. Mestinya setiap tempat itu memberikan kekasan kepada kita ya dalam apa ya, dalam merefleksikan pengalaman kita berjumpa dengan Bunda Maria. Gitu Mbak Stefani ya. Lalu tentu pengalaman teman-teman kamu bisa digali ya. Kira-kira kalau ditanyai kelelahan-kelelahan dalam hidup mereka, bisa jawab enggak ya? Kalau enggak atau mereka cerita sesuatu yang lain, mungkin itu yang harus diangkat ya. Jadi seringkali kisah kita bisa ketemu dengan kisah para devosan lain, ya, dan kita menemukan baik apa ya di dalam teks-teks tentang Bunda Maria atau tentang doktrin-doktrin tentang Bunda Maria, kita juga bisa menemukan inspirasi ya. Nah, nanti kekasannya tulisan ini dari pendikat adalah bahwa kita menyertakan ya beberapa kutipan dari entah kitab suci atau dari dokumen tentang Bunda Maria. Misalnya ya, saya langsung saja memberikan contoh teman-teman. Ini ya, ini dari dokumen yang kita baca hari ini. Saya tertarik nomor 21. Maria menempatkan diri antara putranya dan umat manusia dalam situasi kekurangan, kebutuhan, dan derita mereka. Dia menempatkan diri di tengah-tengah, yaitu dia berlaku sebagai perantara, tidak sebagai orang luar, melainkan dalam kedudukannya sebagai seorang ibu. Nah, ini tempat Bunda Maria ya, yang tidak harus dalam beberapa dokumen kan istilahnya agak apologetik ya teman-teman ya. Ada persoalan khusus dan gereja mau menerangkan posisinya ya, misalnya posisi Yesus dan Maria ya, lalu posisi Yesus sebagai Bunda Sang Penebus ya, itu seringkali doktrinal ya, dan bahkan beberapa itu apologetik ya, misalnya dokumen yang kita baca minggu yang lalu itu agak apologetik karena ada krisis Rosario ya, atau krisis kristologi kalau dipandang dari Kristusnya. Nah, ini misalnya adalah salah satu kutipan yang saya pilih. Oke, apakah ada pertanyaan, Mbak Stefani? Mungkin Mbak Stefani langsung ya menstarter sepeda motornya ya ke Tritis lagi ya. Sabar Mbak Stefani ya. Tidak harus sore ini ya ke sana. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Maria Theodardis. Silahkan.
Kamu tidak sedang di Amerika, toh? Kok Saya Romo. kamu ada Saya di di Amerika. Yuk, Maria. Baik, Romo, selamat sore Romo dan teman-teman. Jadi di sini saya sedikit membagikan pengalaman saya terkait berkunjung ke Gua Maria. Jadi Gua Maria yang saya kunjungi itu di Gua Maria, saya lupa namanya, tapi di Gantang, Romo, di Magelang. Oke, ya itu yang saya maksud tadi ya. Gua Maria Gantang ya. Yang Marianya unik ya. Itu Marianya termasuk Maria yang sudah lokal. Oke. Jadi 2 minggu yang lalu, itu sekitar 2 minggu yang lalu, saya dan teman-teman komunitas itu melaksanakan rekoleksi bersama. Jadi salah satunya kami berdoa di Gua Maria, terus sebelumnya itu kami melaksanakan jalan salib bersama. Nah, di sini tuh saya tertegun dalam arti setelah melaksanakan jalan salib, karena posisinya tuh kan Gantang itu kan apa namanya, berbukit-bukit ya Romo. Jadi memang untuk prosesi jalan salibnya itu memang sangat membutuhkan tenaga yang ya luar biasa ekstra. Terus setelah itu kami berdoa rosario dan hari Minggunya dilanjutkan dengan misa bersama. Untuk wawancara dengan umat itu memang saya sempat menanyakan kepada umat, tetapi wawancaranya tidak terlalu mendalam karena waktu itu tuh juga mau misa. Jadi saya menanyakan kira-kira sejauh ini pengalaman devosi umat itu seperti apa. Terus Bapak yang duduk di samping saya itu dia mengatakan bahwa punya pengalaman spiritual, dalam arti ketika dia dalam pergumulan sebelumnya itu melakukan novena, terus meskipun novenanya itu terkabul atau tidak terkabul, tetapi sejauh ini beberapa novena yang dia alami itu memang terkabul. Itu novena 3 kali Salam Maria. Nah, bentuk rasa tanda terima kasihnya itu dengan cara setelah novenanya selesai, mereka satu keluarga memutuskan untuk bersiara ke Gua Maria, dan salah satunya itu Gua Maria Gantang. Kalau dari saya seperti itu, Romo. Maksudnya mereka punya, jadi saya melihat di sini bahwa Bunda Maria itu sebagai pengantara. Dalam arti ketika ada pergumulan, kita novena, jadi Bunda Maria itu sebagai jembatan yang memfasilitasi antara kita dan Kristus. Dari saya seperti itu, Romo. Wawancaranya cuma sebatas itu, saya tidak terlalu menanyakan yang sedalam-dalamnya mungkin, Dok. Oke, prinsipnya gini ya, Maria ya. Kisah kita dengan kisah para peziarah ya, itu seringkali berjalinan ya, bukan kisah kita sendiri, lalu kisah para peziarah ya. Itu sebenarnya bisa saling mengisi ya. Jadi kisahnya Maria yang sebenarnya bisa dimasukkan adalah pengalamanmu jalan salib lalu ke tempat Bunda Maria itu. Ini perjalanan yang panjang, terjal, menanjak, sampai di atas capek ya. Nah, perjalanan ini ya, tapi toh akhirnya sampai tujuan ya. Nah, ini mungkin juga menggambarkan peziarahan dari Bapak dan keluarganya. Jadi buat keluarga itu, Bunda Maria Gantang barangkali adalah garis akhir dari semacam finishnya mereka ya, dari akhir pergulatan. Sementara peziarannya mulai dengan doa novena 3 Salam Maria. Jadi sebenarnya nanti Maria bisa cerita mulai dari itu ya. Mereka punya permohonan apa, dan kemudian mulai dengan doa novena 3 kali Salam Maria ya. Lalu peziaran mereka ya kita sebut aja berakhir ya di Gantang itu ya. Jadi tidak mulai di situ tetapi berakhir di situ ya. Dari Maria sampai pada Maria ya. Atau dari Maria ke Maria ya. Nah, seperti itu ya, Maria Theodardis ya. Jadi nanti yang penting adalah sejauh itu bukan mahasiswa pendidikat,
itu boleh kamu masukkan sebagai responden atau informan. Mengapa mahasiswa-mahasiswa pendidikan tidak boleh? Karena kalian sudah kebanyakan baca buku ya. Kadang-kadang dikit-dikit pengalamannya kadang-kadang dikalahkan dengan refleksi atas dogma, refleksi atas mata kuliah Mariologi, ya, Kristologi dan macam-macam gitu ya. Nah, maka itu alasan mengapa saya melarang respondennya atau informannya dari pendidikan apalagi dari teologi ya. Karena kadang-kadang pengalaman hidupnya itu yang kadang-kadang agak terkalahkan ya, justru dengan para devosan yang tidak punya background prodi pendidikan keagamaan Katolik atau teologi, itu pengalamannya akan lebih menonjol ya. Dan kita perlu respect juga mereka sebagai ya kristolog alamiah, mereka teolog alamiah, mereka juga mariolog alamiah ya. Mereka punya pengalaman akan Maria, akan Kristus, akan Allah, dan itu yang mau kita dengarkan dan kemudian kita bagikan dalam tulisan ini. Maka kita berharap nanti akan ada banyak kisah orang yang berdevosi yang bisa kita angkat ya di dalam tulisan kita. Kalau misalnya setiap dari kalian itu 2-3 orang ya, ada berapa ratus ya dari kisah para peziarah yang bisa kita angkat ya. Begitu Maria Theodardis ya. Apakah ada pertanyaan, Maria? Belum ada, Romo. Oke, rekan-rekan, sekarang saya membuka forum untuk tanya jawab karena setelah ini kita berharap waktu kalian tidak panjang lagi ya, teman-teman. Maka kalau kalian sampai minggu ini belum ngapa-ngapain, please do it as soon as possible. Nulis bagus itu tidak pernah sehari semalam. Rata-rata tulisan sehari semalam itu pantasnya ada di tempat sampah. Tidak layak ya, kebanyakan. Karena mikirnya juga terlalu tergesa-gesa, ya. Baca dokumennya juga asal-asalan, ya. Menghubungkannya juga maksa, ya. Jadi nggak ada yang bagus. Makanya saya selalu mengumpulkan paper UAS itu entah sebelum atau sesudah. Nah, untuk semester ini, paper UAS dikumpulkan on time waktu ujian. Ya. Karena kita sudah mulai mengerjakan. Tidak ada perpanjangan, tidak ada dikumpulkan lebih dahulu. Ya. On time. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan dulu? Karena setelah ini kalian harus mulai kerja, dan minggu depan, sejauh tidak ada liburan atau tanggal merah yang lain, kita sudah akan membahas kelanjutan dari papermu ya. Jadi kita tidak akan mulai dari awal ya, maka nanti Suster Dewi, Ranti, Anggi, Theodardi, Stefani harus langkah lebih lanjutnya ya. Tidak boleh cerita yang sama minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan paper kalian? Romo. Ya, silakan. Ini sih lebih permintaan aja, bukan pertanyaan. Nanti kalau bisa ketentuan-ketentuan untuk tugasnya diupload di LMS supaya nggak missing gitu loh nanti tugasnya. Oke, ya. Yang pasti UAS kalian adalah membuat paper ini ya. Tidak ada tugas lain selain ini. Tulisan kalian harus agak lebih panjang karena ini UAS ya, bukan UTS. Seberapa panjang? 950 kata minimal, maksimal 1000 kata. Itu kira-kira 3 lembar. Ya. Tidak panjang-panjang. Jadi biar kalian yang nulis pendek tidak terlalu pendek, yang nulis panjang tidak terlalu panjang. 1000 kata itu pendek banget. Kalau kalian punya beberapa responden atau informan yang akan kalian angkat kisahnya. Mungkin kalian akan merasa, Romo saya dikasih tambahan ya 500 kata lagi atau apa. Kita mencoba untuk menulis yang sesuai dengan kemampuan umat kita untuk membaca. Ya. Jadi jangan nulis panjang-panjang. Tulisan yang terlalu panjang tidak dibaca oleh umat. Ya. Dan terutama kita sebenarnya pengen ya teman-teman bahwa
di tempat-tempat kalian riset itu, ya nanti kita coba lihat ya kemungkinannya. Mestinya tulisan kalian ada di situ. Oke, Averian, mau tanya apa? Iya, jadi yang ingin saya tanyakan Romo terkait dengan tugas paper ini, jadi kami ini semacam melakukan apa ya riset ke Gua Maria di mana yang biasa atau kami kunjungi begitu, kemudian kami semacam mencari pengalaman iman devosan yang berziarah di situ begitu Romo. Lalu berarti kita semacam mengolah dari hasil apa yang kita dapatkan itu diolah dalam paper begitu Romo, atau ya, jadi ini kita sebut aja ya Mariologi kontekstual ya. Kalau kalian sedang ngambil mata kuliah ini dengan Romo Hidra ya, atau teologi kontekstual atau teologi yang lebih pastoral ya. Jadi selalu mulai tidak dari dokumen ya teman-teman. Kalau papermu yang kamu kumpulkan pada saya mulai dengan dokumen, tak kembalikan. Karena tidak hanya salah tempat tetapi salah konsep. Mulailah dengan kisah iman devosan ya. Tidak tentang mulai dengan doktrin tentang Maria. Kalau kalian mulai tentang doktrin Maria, kalian salah kampus ya. Mungkin kalian baiknya pindah ke kampus 4. Di sana omongnya doktrin ya. Di sini kita mulai dengan kisah iman para devosan. Lalu baru setelah kita mendengarkan kisah mereka, pertanyaan mereka, mungkin bahkan gugatan mereka, kita lalu mencari ya di dalam kitab suci kalau ada. Dan tentang Maria itu agak banyak, tetapi tidak semua kalian akan omong tentang Lukas bab 1 kan? Ya. Maka nanti selain dari perikop kitab suci ya, kalian bisa melihat dari beberapa doktrin gereja tentang Bunda Maria. Sejauh itu memperkaya ya tulisan kalian. Jadi misalnya tentang Maria yang dialami oleh seorang ibu yang menderita kanker payudara itu, kira-kira ada nggak dokumen gereja tentang Maria bicara tentang di sekitar pengalaman itu? Apakah pengalaman sakit atau pengalaman bertahan di tengah kesulitan, atau pengalaman bahwa Maria itu hadir menolong ibu itu ya, sehingga nanti misalnya perempuan-perempuan termasuk para devosan ya yang datang dengan membawa sakit, mereka mendapatkan peneguhan ya bahwa doa mereka didengarkan di tempat itu. Nah, kurang lebih itu alurnya ya, teman-teman. Nanti rekamannya ada, jadi silakan kalian memanfaatkan itu untuk memberikan guide ya kepada kalian dalam penulisan. Tetapi panduan saya adalah karena kadang-kadang kalian itu cara menulisnya menjiplak anak teologi ya. Please ya, kalian berbeda dengan fakultas. Nah, yang agak repot itu saya ya. Karena saya mengajar di teologi, mengajar juga di kampus 5 ya. Jadi pengalaman iman umat itu yang harus jadi kekuatan tulisan ya. Yang kemudian bisa diperkaya dengan teks kitab suci dan dokumen gereja terutama tentang Maria. Begitu. Ada yang perlu diklarifikasi lagi, Averian? sudah Romo, sudah jelas. Terima kasih Romo. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi Romo. Oke, yuk. Kalau tadi Romo bilang itu misalnya setiap pengalaman tuh nanti ada tadi itu ya referensi dokumennya. Jadi kalau misalnya saya mau wawancarai beberapa umat dengan kisah yang berbeda, lalu juga berarti referensinya berbeda juga gitu ya Romo ya. Kadang-kadang dalam tulisan yang pendek, Suster, kita harus memilih. Jodoh aja kita hanya boleh milih satu ya, Suster.
tarekat aja kita cuma milih satu ya, meskipun banyak yang bagus loh selain CD ya. Pasti. Nah, maka seringkali kalau kisahnya sangat beragam dan kelihatannya sulit kita jahit ya, Sister ya, atau kita rajut bersama, pilih mana yang mau diangkat. Yang lain itu nanti untuk tulisan yang lain. Sister. Karena satu menyatukan, dua menceraikan. Herman. Jadi kadang-kadang itu susahnya, nggak relanya itu karena kisahnya bagus-bagus itu loh. Dan kita mau menaruh semuanya dalam tulisan yang terlalu pendek. Seandainya kalian setuju 5.000 kata, saya nggak apa-apa sih. Kalian mau memasukkan banyak cerita, tapi pasti kalian menderita ya. Anggi aja tersenyum-senyum ya. Romo jangan menambah penderitaan. Kita nulis nggak usah terlalu panjang ya teman-teman ya. Tetapi kita juga pengen ya agar kisah-kisah umat ini mendapatkan apresiasi ya di kalangan gereja. Saya tuh agak heran aja ya melihat begitu banyak ini ya video dokumenter tentang Gua Maria, kok kisah umat devosannya hampir tidak ada. Jadi hanya cerita tempat ya. Itu miris sih sebenarnya. Padahal ada banyak ribuan, ratusan ribu kisah yang ada di situ. Nah, kita mau memunculkan mungkin beberapa ratus ya dari kisah para devosan. Sehingga nanti juga ini ya, apa yang sedang kita bicarakan sekarang ini ya, sinodalitas gereja itu berarti juga kan pengalaman iman umat kita sertakan ya. Tidak hanya pengalaman romonya yang khotbah tentang Maria. Sayang aja ya. Apalagi tidak sedikit romo yang sebenarnya tidak punya devosi lagi pada Maria. Terutama yang sekolah teologinya tinggi-tinggi kayak saya. Kadang-kadang dianggap terlalu sederhana ya, devosi pada Bunda Maria. Ya itu bagus untuk anak pendidikan ya, tapi masa doktor ilmu ketuhanan kayak saya harus ke tempat Bunda Maria lagi. Saya berusaha bertobat ya teman-teman. Makanya saya memilih pendidikan ya daripada teologi. Biar saya lebih tambah besar imannya ya di tengah-tengah kalian ya. Oke, gitu Suster. Masih ada yang mau diklarifikasi lagi? Cukup, makasih Romo. Yuk, apakah sudah cukup teman-teman? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau Romo mau tanya dong Romo. Oke, yuk. Itu dalam wawancara itu perlu harus dicantumkan apa buktinya enggak Romo? Buktinya enggak harus Suster ya. Cara menulis kita lebih naratif ya Suster ya. Enggak perlu daftar pustaka ya kecuali dari dokumen ya. Tapi kesaksian itu kita andekan bahwa wawancara terjadi ya. Dan nanti silahkan ini ya teman-teman. Kalau responden itu keberatan disebut namanya, berarti kalian pakai nama lain atau disingkat namanya ya. Kalau mereka open untuk disebut namanya bahkan usianya itu juga lebih baik ya. Nah, jadi di situ apa ya? Silahkan latihan metodologi penelitian ya. Nah, siapa tahu ya nanti jadi skripsi ya. Ya, tentang Bunda Maria terutama yang penelitian lapangan belum banyak. Dan mungkin nanti apa ya? Saya berharap ada keragaman tema dalam tulisan kami. Begitu, Suster Madalena Dedeus. Terima kasih, Romo. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, thanks God. It's Friday. Dan Senin masih libur, guys. Ya. Nah, silahkan ke Gua Maria bagi kalian yang belum ke sana ya. Spend time ya teman-teman. Kadang-kadang untuk mendapatkan responden atau informasi yang baik itu kita harus agak lama di situ. Jangan tergesa-gesa.
Karena mungkin begitu kalian pulang, orang yang kalian tunggu itu baru datang. Dan terutama di Jawa ya, orang itu punya waktu sacred time untuk berziarah. Kalau kalian ke Ganjuran itu jangan siang-siang ya, kalian nggak ketemu peziarah yang serius ya. Mungkin kalian harus datang jam 10 sampai jam 12 malam ya. Kamu akan ketemu orang-orang yang sungguh-sungguh punya permohonan di situ. Nah, maka mungkin harus bawa bantal dan bawa tikar ya kalau ke Ganjuran ke sana ya. Mungkin kalian akan terlalu pagi untuk pulang ya. Kalian berziarah sampai pagi di situ ya. Oke, rekan-rekan terima kasih atas perhatian dan sharing. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya dan selamat sore, selamat berakhir pekan panjang. Terima kasih Romo. Yuk, sama-sama. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.